Sini akan membahas tentang konsep layanan keamanan sistem komputer dalam dunia sehari-hari. Tanpa berlama-lama, langsung ke intinya. Let's go. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu konsep layanan. Nah, konsep layanan itu ialah suatu konsep dan keamanan dalam berbagai platform yang sangat penting untuk memastikan pengguna yang baik. Nah, pengguna yang baik itu ialah penggunaan yang tidak mengandung masalah seperti antivirus atau lain-lain, yaitu fungsinya melindungi data dan informasi pribadi. Ada beberapa aspek utama dalam kedua konsep ini yang perlu diperhatikan, baik platform digital seperti aplikasi, website maupun sistem online. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem aplikasi, website dan sistem online? Contohnya itu seperti aplikasi-aplikasi sehari-hari kayak Dana, WhatsApp, terus juga mungkin belanja-belanja online. Nah, kalau untuk website seperti website sekolah dan website lain-lain dan juga sistem online. Nah, mereka ini pun termasuk dalam sistem online dan maupun platform fisik yang mendukung layanan digital. Nah, saya akan menjelaskan apa saja itu konsep layanan service konsep. Contohnya itu aksesibilitas, yaitu kemudahan untuk mengakses platform. Nah, dengan adanya ini, seluruh kalangan dari orang kota sampai desa-desa gampang mengakses suatu platform seperti kompatibilitas dengan berbagai perangkat atau antarmuka yang ramah pengguna, yaitu seperti handphone. Yang kedua, user experience UX, singkatannya desain platform yang intuitif dan memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas mereka. Nah, contohnya itu ialah WhatsApp. Nah, termasuk desain antarmuka yang jelas dan responsif seperti WhatsApp gitu atau Instagram. Ketiga, ketersediaan layanan. Platform harus dapat diakses kapan saja. Nah, berarti ketiga ini harus siap kapanpun dibutuhkan, mau itu dari pagi hingga malam atau bahkan 24 jam. Dengan downtime yang minimal, sistem jangan backup. Berarti harus benar-benar siap dalam keadaan apapun dan hingga malam ke malam lagi. Dan pemeliharaan yang baik diperlukan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan lancar, yang artinya tidak ada gangguan sama sekali dalam penggunaan suatu layanan. Keempat, personalisasi. Nah, platform seringkali menyediakan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau preferensi pengguna, seperti rekomendasi konten, fitur, atau pengaturan profil. Biasanya di fitur-fitur begitu ada di aplikasi sosial media sehari-hari seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu dukungan pelanggan, menyediakan akses mudah ke layanan dukungan pelanggan atau layanan teknis, misalnya fax, live chat atau call center. Live chat ini seperti kayak live streaming gitu, atau call center untuk minta bantuan. Bagaimana konsep keamanannya? Ya, pertama itu autentikasi dan otorisasi. Memastikan identitas pengguna dan akses sesuai hak. Nah, berarti itu hanyalah hak tertentu yang bisa mengakses identitas penggunanya, seperti pemilik aplikasi atau sebagai keamanan aplikasi. Nah, yang kedua itu enkripsi, melindungi data yang dikirim atau disimpan. Nah, ini tuh supaya data itu tidak bocor ke orang tidak diinginkan, seperti nomor rekening, password, dan macam-macam yang penting. Nah, yang keempat, melindungi dari serangan cyber. Nah, serangan cyber itu kayak serangan online gitu, yang bisa merugikan diri sendiri, bahkan sampai orang yang atau keluarga kita sendiri. Nah, keempat itu privasi data nih. Kelima, privasi data, pengolahan data sesuai peraturan yang berlaku. Nah, kita tuh harus mengolah data tuh yang benar-benar cermat, jadi supaya tidak bisa diakses orang lain. Apa saja data yang ada di sehari-hari kita dalam dunia digital itu ya, kayak nomor telepon, nah, foto-foto kita sehari-hari berada di mana. Nah, yang terakhir tuh pembaruan keamanan secara rutin,
memperbarui sistem untuk menutup celah keamanan. Nah, itu benar-benar rutin dalam semua aplikasi, bahkan juga website. Kenapa? Supaya tidak diserang oleh hacker dan menyerang atau mengambil data kita untuk tidak hal yang tidak diinginkan. Seperti menyalahgunakan data kita untuk pinjol gitu. Nah, ini tantangan bagi mereka, menyeimbangkan kenyamanan pengguna dengan keamanan yang ketat serta mengolah sumber daya dan biaya untuk memastikan keduanya berjalan optimal. Nah, contohnya bagaimana supaya memastikan pelanggan tuh merasa puas ketika menggunakan layanan kita, tidak ada rasa yang kurang gitu. Misalnya kayak sebuah fitur, kecepatan dalam responsif dan lain-lain. Nah, yang terakhir nih, sudah pasti layanan yang baik. Nah, memastikan pengalaman pengguna yang memuaskan. Nah, kalau pengguna puas dengan layanan kita, mereka akan tetap stay di sini atau tetap di sini untuk menggunakan layanan kita. Sementara keamanan menjaga data dan transaksi tetap aman. Nah, yang paling ini tuh transaksi tetap aman. Nah, transaksi ini supaya tidak ada jadi kebocoran data. Biasanya ini tuh ada di game-game online atau membeli sesuatu dari online.